133. Ayat berapa? Ayat 133 mengatakan, Allah berfirman di sana, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah, nyerpak-nyerpak, ini tunda-tunda. Apa yang tidak kita tunda, yaitu untuk mendapatkan maghfirah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita itu berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi ayyusari al-insanu ila ma fihi maghfiratul dzunub. Hendaklah kita itu bersegera sebagai hamba Allah untuk mendapatkan ampunan daripada dosa-dosa kita. Bagaimana cara kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama, bil istighfar. Apa kena istighfar? Yaitu astaghfirullah, baik dengan kalimat astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Karena Rasulullah SAW pun sudah maksum. Rasulullah tidak pernah lupa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap harinya paling kurang 100 kali. Atau yang mengatakan paling kurang 70 kali. Maka oleh karena itu kita sebagai umat baginda Nabi SAW hendaklah selalu membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala paling kurang berapa kali? 100 kali. Baik dengan kalimat astaghfirullah, 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 atau apa? Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Atau dengan kalimat lain, Allahumma inni astaghfiruka, Allahumma inni astaghfiruka, Allahumma inni astaghfiruka. Jadi boleh mana-manapun yang kita pakai untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap hari itu kita tidak pernah luput daripada kesalahan. Salah satu kemuliaan, salah satu keutamaan bagi orang yang sering atau istiqamah mengucapkan kalimat astaghfirullah atau Allahumma gfirli atau Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni astaghfiruka, di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah akan melapangkan rezeki kita. Karena di antara kita tidak ada yang tidak pernah luput daripada dosa. Itu sebabnya Rasulullah mengajarkan kita hendaknya kita selalu beristighfar paling kurang 100 kali. Dalam sebuah kisah dikisahkan oleh Amr bin As, dikisahkan oleh Abdullah bin Amr bin As putranya, dikisahkan oleh Abdullah bin Umar putra Sayyidina Umar, dan dikisahkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa ada seseorang menjadi penduduk surga. Ketika Rasulullah selesai sholat, para sahabat ngaji sama Rasulullah seperti ini. Maka Rasulullah sementara mengatakan sebentar lagi akan masuk penduduk surga. Sebentar lagi akan masuk ahli surga. Sehingga sahabat itu menjadi heran. Para sahabat menoleh ke pintu Masjid Nabawi. Di akhir-akhir ada seorang laki-laki yang masuk. Setelah itu tidak ada yang masuk yang lain. Hari esoknya pun Rasulullah mengatakan seperti itu. Sebentar lagi akan masuk ahli surga lewat pintu itu. Dan yang masuk pun yang kemarin juga. Kemudian masuk lagi ke hari ketiga yang masuk sama. Akhirnya setelah selesai
Rasulullah SAW memberikan ceramah kepada sahabat. Abdullah bin Amr bin As membuntuti atau mengikuti orang itu. Jauh tempat rumahnya berjalan. Nah, ketika dia itu sampai ke rumah, Abdullah bin Amr bin As lalu mengatakan, bolehkah saya menginap di rumahmu hanya 3 hari? Karena saya ada masalah dengan ayah saya. Sekira-kira bercerita lah wahan ndik nakor kaca dengan toa. Lalu sahabat ini mengatakan boleh. Akhirnya apa yang terjadi? Abdullah bin Amr bin As menginap 3 hari 3 malam di tempat itu. Setelah menginap 3 hari 3 malam, demen tengah malam isin inti atau dia itu mengintip apa keistimewaan orang itu sehingga menjadi Rasulullah mengatakan apa? Dia itu ahli surga, penduduk surga. Dilihat ke malam tahajud denuah, baca Al-Quran denuah kelihatan, zikir tidak pernah kelihatan zikir, sehingga itu saja pekerjaannya, tidur dan lain sebagainya. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As menjadi putus asa, sehingga dia pamitan, oh maaf semeton, sebenarnya narak masalah ke kanca ama. Lagu semata-mata saya menginap di sini untuk melihat apa keistimewaanmu, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa sebentar lagi akan masuk lewat pintu itu ahli surga. Tetapi sampai 3 kali Rasulullah SAW 3 hari mengatakan seperti itu, hanya kamu saja yang masuk. Itu sebabnya aku mengintipmu, aku ingin tahu keistimewaanmu, apa keistimewaanmu, sehingga Rasulullah mengatakan engkau adalah ahli surga. Tapi sahabat yang itu berkata, yang lain, sahabat yang diintip ini berkata, sebetul kan saya tahun, kau dengar baik istimewa. Bisa ketahuan sedang tidur baca Al-Quran, dipanggil baca Al-Quran, sembahyang tahajud, sunat selain sesereo anget kan. Lagu cuma arak satu keistimewaan, arak satu pegawaian sika ndek wah lupa. Apakah satu keistimewaan itu? Setiap ketindu enung ndek wah pertama lupa, saya menghilangkan rasa dendam, rasa iri, rasa sakit hati di dalam hati kepada umat Islam. Kedua, kemudian saya sebelum tidur selalu mendoakan umat Islam, memohon ampunkan. Allahumma gfirli wali jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma gfirli wali jami'il muslimin wal muslimat. Nah, maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan, oh mungkin inilah keistimewaanmu sehingga engkau dikatakan oleh Rasulullah SAW menjadi penduduk surga, ahli surga. Jadi ridha Allah Subhanahu wa taala tidak memandang, hanya menghilangkan penyakit hati di dalam hati, baik berupa dendam, dengki dan lain sebagainya. Karena semua itu adalah merupakan suatu yang sangat membahayakan, bisa menguras ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Tanda sidang rajin beribadah, lagu sering kita itu membicarakan orang lain, gibah, namimah, sehingga amal ibadah seolah tegawe terkuras, diambil oleh orang yang kita bicarakan. Tuaib jari. Kemudian dosa-dosa orang yang dibicarakan itu menjadi gugur. Itu keistimewaan orang itu, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa dia adalah ahli surga. Sedih mantindo apa pegawaian? Dia memaafkan, dia menghilangkan rasa sakit hati,
rasa dendam, rasa hasad, rasa dengki di dalam hatinya kepada umat Islam. Kemudian dia mendoakan dirinya mohon ampun, aku taman istighfar. Itulah Allah mengatakan, berfirman, wasari'u ila magfirah, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala.